Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk Bapak Saudara, kita berdoa sama-sama. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan bagi kami. Tak terbatas kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa, di mana Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Apapun yang dunia katakan tentang kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. And something good, it's going to happen to me. One more time say, something good is going to happen to me. Sesuatu yang baik sedang terjadi kepadaku. Haleluya. Biar pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepada Bapa. Oh, terima kasih Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan kebaikan-Mu. Kami bersuka cita, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau Tuhan yang membela kami, Yesus Kristus. Kami bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami bawa korban syukur kami kepada-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Ku hidup bagimu, hatiku tetap, katakan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, nyatakan lagi, kalau ku hidup bagimu, hatiku Tuhan tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar hatimu nyatakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, kebenaran kita katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Apapun dunia katakan, kita tetap katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan, hati kami tetap menyembah-Mu, tetap melakukan firman-Mu, tetap menjalankan visi-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dari kasih-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Mari sembah Dia. Sejenak kita mengangkat hati kita, kita mengangkat suara kita. Bersyukur, kami bersyukur. Kalau kita dapat merasakan kasih Tuhan sampai hari ini, itu semua karena anugerah, itu semua karena kebaikan-Nya. Tak sedikit pun yang kami lakukan untuk-Mu Tuhan, tetapi Engkau lebih dulu yang mencari dan berkarya bagi kami. Kami bersyukur. Oh, kami mau hidup bagi-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau berkarya bagi Tuhan banyak-banyak. Kami mau semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah menelantarkan kami. Engkau tidak pernah menganggap remeh hidup kami. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biar hari ini kami memiliki cara pandang kami yang benar, yang sesuai dengan firman. Oh, kami percaya kepada-Mu. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya kepada-Mu. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terhadap panggilanmu katakan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Yes, aku masih punya Tuhan. Katakan dengan iman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, aku percaya. Oh, lagi katakan, aku percaya. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, aku percaya. Aku masih punya Tuhan, yes, punya pengharapan. Katakan, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, amin. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya
Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami senang memuji menyembah-Mu. Kami senang diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Kami enggak kuat kalau kami enggak doa. Kami mau doa dan kami mau terus berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kekuatan, untuk kesabaran, untuk kasih, untuk iman yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar tuntunan Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Yes, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Lagi katakan God is good all the time. And all the time God is good. Woo! Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih bisa berdoa, kita masih bisa bernafas. Pagi-pagi kita sudah mengambil bagian yang terbaik. Wah, boleh dong tepuk tangan buat diri sendiri. Cie. Ya, kalau saya mengapresiasi, pasti Tuhan juga mengapresiasi. Amin. Ya, kita mengambil waktu ya setengah 5 pagi ya. 4.30 setiap Senin sampai Jumat. Dan hari Sabtu jam 5 pagi. Ya, belum lagi mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin berdoa sebelum doa pagi kita, morning prayer ini. Wah, Tuhan memperhitungkan semuanya. Mungkin enggak kelihatan hasilnya sekarang atau belum kelihatan, tetapi minimal kita tahu dan kita bisa melatih diri kita. Firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Semua butuh latihan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita enggak latihan, kita enggak akan bisa melewati semua proses dalam hidup kita. Ya. Coba kita lihat di sini 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kebutuhan gereja kita di Palangkaraya ini ya saat ini memang seputar ini Bapak Ibu Saudara. Karena ya banyak sekali kita melihat bahwa ya jadi orang itu harus hidup dalam tradisi demi tradisi. Mereka lupa harus mengutamakan kebenaran firman. Betul ya? Apalagi yang mungkin ya agak di pelosok di kampung. Wah, itu kelihatan sekali. Ya kan? Kelihatan sekali. Kalau di kota mungkin masih bilang, karena kita pernah pelayanan. Saya melihat, saya lihat ibu ini ada asap di belakang. Ibu ini ya, ibu pernah ke dukun, saya bilang. Bahkan sering ke dukun. Dia bilang, oh gak pernah, saya cuma pernah mengantarkan teman saya ke dukun, tapi saya gak pernah ke dukun. Marah-marah dia, dibilang begitu. Marah dia Bapak Ibu Saudara. Ya udah terserah, saya bilang. Tapi saya melihat begitu. Ternyata anaknya dan mantunya jadi saksi bahwa dia suka ke dukun memang. Betul pastor. Ya, kalau anaknya sakit dibawa ke dukun gitu ya. Firman Tuhan bilang apa? Jauhilah tahayul, ya kan? Nenek-nenek tua. Kalau saya baca dalam firman Allah yang hidup ini lebih ini lagi, lebih lengkap lagi. Firman Allah yang hidup ya, versinya ya. Jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tahayul, dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Itu. Ya, saya dengar kemarin dari anak-anak rohani.
Wah, pastor, kalau di sini lagi Jumat Agung atau Paskah, mereka pada berziarah ke makam-makam. Oh, gitu. Ngapain? Saya bilang, minta nomor. Ada yang bilang begini, Tambi, kasihlah nomor sambil minum-minum mabuk. Oh, Tuhan Allah. Ya, setahu saya kita nggak begitu deh jadi orang Kristen. Betul nggak sih? Kita berpikir nih ya, berpikir ya. Tapi saya percaya di tempat ini, ya kan, udah nggak lagi begitu. Amin. Iya, di makam, di kuburan, ngidupin lilin, lalu minta nomor. Dahsyat sekali, ya kan? Dikasih nanti nomor plat nomornya, nomor motornya, ya. Lucu juga ada kesaksian, iya kan? Ini lagi pembangunan gedung, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang mengganggu setannya, ya. Katanya udah jenggotnya begini, makhluk itu ikut kerja, ya, Bu Kartini ya, Pak Robi ya, ya kan? Tapi dia minta rokok, makhluknya itu dikasih rokok, baru makhluknya pergi. Ya, kata si siapa, si Lukas nih, si Freddy nih, setan sekarang makin kere, pastor. Rokok pun diminta. Aduh Tuhan, ya. Ada-ada aja ya. Ya, kita jangan membuang-buang waktu untuk memperdebatkan ini setan apa, ini setan apa. Ya nggak usah. Ya, yang harus kita banyak menginvestasi waktu. Ayat selanjutnya ini, pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat dalam rohani. Itu yang benar. Ini versi firman Allah yang hidup. Ya. Nah, ini yang benar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup hanya untuk membuang-buang waktu, kemana? Ke dukun, kemana? Ya, ke orang-orang pintar, ya kan? Dalam tanda kutip ya, bukan pintar secara akademis, ya kan? Tetapi maksudnya ke paranormal dan sebagainya. Wah, itu membuang waktu kita. Enggak sesuai dengan firman, ya kan? Minta diramalin begini, liatin dong nasib gue gimana gitu. Enggak begitu orang Kristen. Orang Kristen ya boleh nggak berziarah ke makam? Saya mau tanya, boleh nggak berziarah? Boleh. Tetapi jangan mendoakan orang mati. Kita orang Kristen nggak doakan orang mati lagi. Yang kita doakan adalah keluarga yang masih hidup. Orang tua kita sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan kita ke kuburan kita bilang, ya kan? Apa namanya? Tuhan, terimalah rohnya di sisimu. Kita nggak begitu. Ya, kita nggak begitu. Atau ngomong sama orang mati. Enggak begitu. Kita tanya begini, Bue, Tambi, apa kabar engkau di sana? Kita tanya begitu di kuburan. Lalu ada yang jawab, baik anakku. Tebirit-birit kamu lari nanti. Baru lapor, pastor tolong saya dengar suara setan. Ya, kita nggak gitu. Tapi gimana Pak kalau saya kangen sama orang tua atau sama yang sudah meninggal? Ya bilang begini, Tuhan, sampaikan salamku kepada bue atau orang tua atau siapa gitu ya. Saya kangen dia. Gitu aja, sampaikan ke Tuhan. Ya kan? Mungkin kita nggak tahu pasti ya orang tua atau orang yang kita sayangi, ya kan? Kita nggak tahu dia masuk surga atau neraka misalnya, ya, atau sahabat kita nggak tahu dia masuk surga atau neraka.
Tapi kita tahu kehidupan dia. Kehidupan dia tidak mencerminkan kekristenan dan tidak ada pertobatan. Ya ngapain kita ngomong Tuhan sampaikan salamku untuk dia? Nggak usah. Tapi kalau kita tahu kehidupan dia mencerminkan kekristenan, mencerminkan Kristus dalam hidupnya, ya kita percaya dia pasti ada bersama dengan Yesus. Dan barulah kita ngomong, sampaikan kerinduan kita, ya, lewat Tuhan. Amin. Kami diajarkan begitu Bapak Ibu Saudara. Iya, jangan sampai kita ngomong sama orang mati, nggak boleh. Ya kan? Apalagi ntar ada yang jawab. Ya kan? Sampaikan salamku untuk orang tuaku. Pak, apa kabar Pak? Di sana baik-baik aja, kau udah makan, kau udah minum. Saya mau kasih tahu, roh itu nggak perlu makan makanan yang macam kita ini. Dia nggak perlu nasi padang. Dia nggak perlu jeruk. Dia nggak perlu durian dan tempuyak. Apalagi dia nggak perlu krokondos. Krondos. Nggak perlu dia. Roh itu paling suka makanannya apa? Wangi-wangian, bau-bauan, bakar-bakaran, asap. Itu yang paling suka. Makanya ya kita diajarkan jangan ngepas-ngepus, ya. Jangan. Tuh. Ya, ada kerabat saya udah dibilangin jangan merokok, jangan ngepas-ngepus, jangan semawati. Nanti kamu kena musibah. Lagi kerja patah tulangnya. Udah dibilangin jangan. Ya kan? Orang yang suka begitu itu, wah mudah sekali untuk disantet. Nah kan kita sudah belajar dari hamba-hambanya kan. Salah satunya yang paling kuat siapa? Mantan dukun, Pak Dautoni, betul nggak? Ya, yang ngomong kalau orang yang wah begini, wah itu mudah sekali santet. Mau kamu Kristen atau apapun, mudah sekali untuk disantet. Nggak nggak ada untungnya Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ini juga sama. Jangan kita memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tahayul, dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Jangan sampai kita membuang waktu-waktu di situ. Tetapi pergunakanlah waktu dan tenaga kita untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Berarti kalau dibilang gini tetap sehat secara rohani, berarti rohani kita bisa sakit. Betul gak sih? Iya kan? Kita berpikir ya, saya mau ngajak kita untuk berpikir nih. Berarti kita bisa nih rohani kita sakit. Nah jangan sampai rohani kita sakit. Supaya ya kita tetap terhubung dengan sorga. Kita tahu kehendak sorga. Kita tahu panggilan-panggilan sorga untuk kita. Panggilan sorga untuk kita. Dan kita nggak goyah akan hal itu. Kita fokus cari Tuhan. Fokus melatih diri untuk beribadah. Jadi beribadah di sini juga diartikan untuk melatih kita supaya rohani kita tetap sehat. Setiap pagi kita beribadah. Betul? Senin sampai Sabtu kita morning prayer. Kita beribadah, ya. Kita menginvestasikan waktu bahkan uang kita, bahkan kekuatan kita untuk kita memberikan yang terbaik, menyembah, memuji Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan dan berkata amin. Itu beribadah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kebangetan deh kalau nggak setia di doa pagi, ya kan? Iya. Ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya kan? Jangan sampai kita tanya, Pak di doa pagi itu ada persembahan kah? Enggak ada. Ya? Iya, enggak ada. Tapi kita sedang memberikan hidup kita buat Tuhan. Tuhan terima kasih buat tuntunan hari ini. Iya kan? Ya. Ya, seneng kalau kita punya anak, pasti kita seneng kalau lihat dia sehat. Betul nggak? Ya kan? Yang punya anak kecil nih, Pak Robi sama Bu Kartini. Nah, itu di Desi tuh, ada anak kecilnya tuh.
Seneng kalau ngelihat anak kita sehat. Dia masih kecil, seneng kan? Apalagi dia ulang tahun, ya. Oh iya, hari ini anak saya juga ulang tahun, Bapak Ibu Saudara. Iya, saya senang sekali. Waduh, panjang umur kamu Glenn, saya bilang. Iya, ya. Anak saya ulang tahun hari ini. 5 tahun sudah umurnya. Haleluya. Makin pinter, makin tinggi, makin ganteng. Kalau potong rambut, Dad katanya, kenapa? Aku minta ya di sininya nih. Oh nih, di sininya nih Dad. Kasih garis, biar kayak orang Korea. Oke siap, selalu begitu. Memang Tuhan punya selera. Kita investasikan waktu kita untuk anak kita, iya kan? Ya seperti Mbak Robi, Bu Kartini punya anak kecil, Oksan, ya kan? Tingkahnya lucu, ya kan? Murah senyum, nah gitu kan? Larinya saya bilang, ih ini kayak kaki kijang, ini kaki rusa. Satu satu dia lari, suka dia lompat-lompat ya, lucu ya, tueng 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 gitu, iya kan? Kalau anak-anak Bu Ramani juga sehat-sehat semua kan aman ya Bu? Aman, ya kan? Heeh. Ya, JJ sama siapa? Sinai kalau sehat ya senang. Ya kan ini juga Desi nih. Ya, anak dari adik iparnya ya, adiknya ya. Iya, kalau sehat ya senang. Semua kita, ya. Bu Esther, Pak Daud, kalau anaknya Sean sama Caca sehat, ya senang. Kalau sakit, aduh, waktu si Caca itu dirawat di rumah sakit saya lihat, ya, aduh mereka cukup stres. Apalagi panasnya nggak turun-turun. Ini kenapa ini? Tetapi kalau mereka sehat kita senang. Kalau mereka ulang tahun kita senang. Demikian juga Yesus Tuhan kita. Kalau rohani kita sehat, Tuhan pasti senang. Ingat, tujuan kita untuk hidup adalah menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kita. Kalau lagu ini kami para hamba-hamba Tuhan nyanyiin, waduh betul kata Pak Gilbert Lumoindong, bisa nangis Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi orang-orang yang sekolah teologi yang benar-benar sungguh-sungguh, pastinya kalau nyanyikan lagu ini nangis Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Hidup kami meninggalkan segala sesuatu yang berbau mungkin ya sekuler ya. Kami tinggalkan gitu loh. Kenyamanan-kenyamanan kami tinggalkan hanya untuk melayani Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Yuk sama-sama kita harus mengetahui, mengerti, memahami bahwa ketika kita melatih diri menggunakan waktu, kalau bahasa kerennya sekarang menginvestasikan waktu kita untuk kita melatih diri supaya kita tetap beribadah, baca firman, saat teduh, menyembah, memuji dan berdoa. Kita adakan, kita memang sengaja, katakan sengaja. Kalau kita berdoa, kita menginvestasikan waktu untuk doa, memang itu disengaja. Supaya kita mempergunakan waktu, tenaga kita untuk kita beribadah tiap hari. Ya, kerja boleh nggak? Boleh. Cari duit sebanyak-banyaknya boleh nggak? Boleh. Tetapi ada waktunya, ada batasnya. Jangan sampai kita nggak bisa beribadah atau membiarkan orang lain tidak beribadah. Dosa nanti kita di hadapan Tuhan. Ya. Jangan sampai sesuatu diambil dari kita. Ya. Sesuatu itu bukan hanya masalah uang,
tetapi damai. Terkadang ya, saya nih sebagai suami, saya punya istri. Kadang Eni bilang, doa, jangan terlalu sibuk kamu. Oh iya ya, betul. Ya kan? Kita kan maunya ngedit terus. Belajar terus. Ya kan? Atau memberikan apa gitu, recording atau apa, ya, berkarya gitu. Eni tuh bilang, ayo doa. Oh iya ya. Istri kita tuh menjadi alarm buat kita. Kalau istri saya bilang doa, oh ya, saya harus doa. Harus taat nih. Bukan taat sama istri. Dia menjadi penolong buat kita supaya kita diingatkan. Itu saya. Saya nggak akan sampaikan kalau saya tidak mengalami. Ya. Oh iya ya. Doa. Kalau suami atau istri kita nggak mau diingatin, nah nanti pasti ada sesuatu yang terjadi yang membuat dia kehilangan damai sejahtera. Ya, jangan sampai pulang dari pekerjaan naik pitam kita. Wah, ternyata jadi orang Kristen itu memang karakternya yang dilihat. Iya kan? Kita hebat berkata haleluya di mimbar dan segala macam. Kita bilang kita hebat dalam doa, tapi ketika di rumah dilihat sama anak, istri atau suami kita atau pembantu di rumah, ya dia sih haleluya, pelayanan. Tapi ngomel-ngomel, maki-maki, ngutuk dan sebagainya. Nah, itu kan gak relevan. Nah, kita harus melatih. Ini dilihat nih, pergunakan waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Jangan dulu engkau rajin doa, mesbah keluarga dan sebagainya. Sekarang udah capek lah aku. Iya betul. Ya saya pun ditegur dari ayat ini. Ditegur pagi hari ini. Ayo lebih banyak doa. Ayo lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Tandanya begini, kalau kita suka ngomel-ngomel, kalau kita mudah stres, kalau kita mudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, ragu-ragu dalam hidup ini, ya kan? Itu tandanya kita harus duduk banyak-banyak di kaki Tuhan. Tuhan sedang memberikan tanda. Ya, sama-sama kita bertobat hari ini. Amin. Iya, kita harus bertobat, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu mendengar tuntunan Tuhan setiap pagi. Ya, jangan sampai hamba Tuhan sudah menegur kita lewat cara seperti ini, kita gak mau berubah. Nanti Tuhan yang turun tangan. Kita berdoa, Tuhan turun tangan. Ya, nanti Tuhan turun tangan untuk mendidik kita. Saya pernah tuh rekam lagu tentang Tuhan mendidik. Ada, ya. Cuman saya agak lupa-lupa lagunya. Ya, gimana lagunya ya? Oh. Kau menerimaku apa adanya. Kau memandang hati dan bukan rupa. Agung mulia rancanganmu Bapa. Kau mengangkatku dan kau mendidikku. Nantilah ya, dibuatin video klipnya ya. Hari ini anak-anak rohani saya mau bantu saya syuting lagi. Kita kejar 3 atau 4 lagu, oke? Iya, mereka biar sutradaranya, mereka biar yang ngerekam, ya kan? Saya dikit-dikit aja, nanti videonya yang lain kita download. Aduh, yang penting untuk menstimulasi ya channel kita biar terus berkarya. Wah ya. Nanti nih lagu-lagunya Pak Robi nih belum saya kerjakan ini. Wah, ada 11 album. 11 lagu. 11 album, buset dah. 100 lagu berarti. Ya.
Wah, ini apalagi nih, nanti ada ya lagu-lagu sekolah minggu, anak-anak muda dan sebagainya. Kita penuhi dengan karya-karya. Amin Bapak Ibu Saudara, biar channel YouTube kita bukan hanya berkembang, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Memberikan inspirasi. Jangan lihat masih sedikitnya dulu. No, jangan lihat itu. Ya, ini akan menjadi sejarah buat kita. Nanti kita akan lihat, oh dulu ini ya masih perjuangan ya. Wih sekarang, wah misalnya udah mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Wih makin banyak viewernya, makin banyak menjangkau orang dan sebagainya. Ya, puji nama Tuhan. Biar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk sama-sama kita nggak mau buang-buang waktu kita untuk memperdebatkan hal-hal yang nggak baik. Mending kita banyak berkarya buat Tuhan. Setuju? Yes. Setuju dong. Ya, harus banyak berkarya buat Tuhan. Buang-buang waktu untuk hal yang nggak berguna, nggak usah, ya kan? Kita ya pergunakan waktu dan tenaga untuk melatih diri supaya kita tetap sehat secara rohani. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah doa, baca firman, itu udah bagus. Terus, ya kan? Harus ada waktu. Ingat, doa ketika doa diajarkan, bukan hanya doa yang teknis. Ya Tuhan, berkati hari ini. Enggak ada gitu, tapi ada pujian, penyembahan, firman, doa syafaat di situ. Kita menyembah Tuhan. Amin. Ya, ada waktu 5 menit sembah Dia. Ya. Ya kan? Haleluya. Nah, ini banyak sekali yang kesaksian ini. Ya, Bu Kartini, Bu Ramani, Bu Esther, ya kan di tempat pekerjaan mereka suka menyembah. Wah, mantap. Wah, setel lebih banyak lagu rohani daripada lagu sekuler. Boleh nggak Pak lagu sekuler? Silahkan saja, tetapi selektif. Jangan menyetel atau menyanyikan lagu-lagu yang membawa Anda untuk berbuat dosa ya. Kita sama-sama selingkuh. Udah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, setiap setan-setan selingkuh keluar. Jangan nyanyikan begitu-gitu. Ya kan? Iya. Tetapi nyanyikan lagu apa? Ya, kita tahu tujuan, kita tahu apa namanya? Seperti lagu ini nih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ya kan? Kan enak dengarnya Bapak Saudara, membangkitkan iman. Oke? Yuk pagi hari ini kita sama-sama berdoa ya. Nanti kita minta Bu Eni untuk doa syafaat. Haleluya, haleluya. Bisa? Sudah di-unmute? Belum. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Ya ralabata karalabahu karalabata karalaba. Ikaralabata karalaba sanda ya ralaba shikaralabata karalaba. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita bangun roh kita pada pagi hari ini. Jangan biarkan rohmu tertidur, tapi bangkitlah, bangun rohmu pada pagi hari ini. Ikaralabata karalaba sanda yaralaba sikaralabata karalaba yaralabata karalabahu karalabata karalaba sanda yaralabata karalaba ikaralabata karalaba sikaralabata karalaba yaralaba yaralabata karalaba sanda yaralaba karalaba sanda yaralabata karalaba yaralabata karalaba sanda yaralaba karalaba. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba berdoa, hamba minta biar kasih-Mu dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap kami pada pagi hari ini. Kami perlu kasih-Mu Tuhan mengalir kasih-Mu Bapa. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu yang begitu besar. Kalau bulan ini kami masih dalam memperingati hari kematian-Mu,
ya Tuhan, bahkan Engkau sudah bangkit ya Tuhan. Kami memperingati bagaimana pengorbananmu yang begitu besar, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Kami mau senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini, jika ada di antara kami ya Bapa yang kekurangan kasih, kami mau minta biar kasih Allah dicurahkan. Kasih-Mu mengalahkan segala kejahatan. Kasih-Mu membuat kami kuat. Kasih-Mu membangkitkan roh kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Bapa, kami membawa bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan berkat damai sejahtera Allah mengalir berlimpah-limpah atas bangsa kami. Diberkatilah Engkau Indonesia. Diberkati dari Sabang sampai Merauke. Diberkati pulau-pulau, diberkati setiap provinsi, kabupaten Bapa, setiap desa-desanya diberkatilah di dalam nama Yesus. Diberkati tanahnya, airnya, diberkati sumber daya alam, diberkati sumber daya manusianya Bapa. Berkati bangsa kami, pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan, berkati Bapa. Dengan segala hal yang baik kami lepaskan terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami mengalami kebaikan Tuhan, bangsa kami mengalami mujizat, bangsa kami mengalami lawatan Tuhan, bangsa kami mengalami revival, bangsa kami akan terjadi di bangsa kami kebangunan rohani besar-besaran. Kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus terjadi keselamatan, terjadi penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bangsa kami hidup dalam keamanan, bangsa kami hidup dalam kedamaian, bangsa kami akan mengalami perubahan-perubahan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sedang menabur doa atas bangsa kami. Kami sedang memperkatakan iman atas bangsa kami, bahwa Indonesia adalah bangsa yang tetap kokoh dan kuat, oleh karena Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap pemimpin yang ada di bangsa ini. Berkati mereka ya Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kemampuan, kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan kami percaya setiap keputusan-keputusan yang diambil, yang diputuskan oleh pemimpin bangsa kami, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat atas kota di mana kami berada ya Tuhan. Kami melepaskan berkat atas kota di mana kami berada. Terlebih khusus saat ini, kami yang ada di Palangkaraya, kami melepaskan berkat atas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami memberkati kota ini. Kota ini adalah kota yang diberkati Tuhan, kota yang memuji menyembah Tuhan. Kami berdoa akan bangkit anak-anak Tuhan di kota ini, akan bangkit setiap gereja-gereja yang menyembah Tuhan di kota ini. Kami berdoa, kami minta lawatan Tuhan terjadi Bapak di kota ini, penuaian jiwa-jiwa terjadi di kota ini. Kami minta pemulihan terjadi di kota ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkati pemerintahan yang ada, berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Berikan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan memimpin di kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami berdoa Bapa. Kami tergerak membawa setiap orang-orang yang terhilang, orang-orang yang memerlukan Tuhan, mereka yang hidup dalam keputusasaan hari-hari ini, mereka yang kehilangan harapan, mereka yang memerlukan Tuhan, mereka yang dalam beban berat, mereka dalam permasalahan, bahkan mereka yang hari-hari ini ingin mengakhiri hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar mereka berjumpa dengan Engkau secara pribadi di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi setiap mereka yang sakit Bapa. Di dalam nama Yesus Dalam nama sembuhkan Yesus, yang sembuh, sakit, pulihkan yang sembuh. sakit, apapun sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Biarlah oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kesembuhan Allah mengalir, kesembuhan Allah mengalir. Mereka yang sedang dalam permasalahan, berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan kekuatan yang baru, bahkan penghiburan yang baru di dalam nama Yesus. Mengalir kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menanggung segalanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih mereka sedang bergumul pekerjaan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau akan membukakan pekerjaan-pekerjaan, mungkin usaha-usaha baru di dalam nama Yesus. Tuhan, bukakan jalannya di dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul akan suami, bahkan bergumul akan istri mereka, bahkan bergumul akan anak-anak mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Yes. biarlah keselamatan Dalam terjadi nama atas Yesus. keluarga mereka, pemulihan keluarga-keluarga Oh, terjadi, Karabayara. suami dan istri dipulihkan di dalam Dalam nama nama Yesus, Yesus, hubungan dalam nama anak dan Yesus. orang tua dipulihkan, hubungan mereka dengan saudara-saudara mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang setia mengikuti doa pagi pada hari ini Bapa. Apapun yang menjadi persoalan mereka, mungkin mereka sedang bergumul akan studi mereka, akan biaya hidup mereka ya Tuhan. Apapun itu yang mereka gumulkan pada pagi hari ini, biar Tuhan yang menolong mereka. Damai sejahtera Allah menolong mereka. Kekuatan yang daripada Tuhan mengalir atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau pegang hidup kami ya Tuhan. Satu persatu tidak akan Tuhan lewatkan. Apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Engkau sedang memperhitungkannya. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak berhutang dengan kami. Terima kasih, kuatkan iman setiap kami. Kalau mungkin kami sempat goyah, mungkin kami sempat ragu, Tuhan pagi hari ini kuatkan iman kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Untuk kami tetap setia mengikuti Engkau. Untuk kami tetap percaya kepadamu. Kalau hari-hari ini ada yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, Bapa, kami minta di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala ketakutan pergi, segala roh kebimbangan, roh kekhawatiran pergi dari hidup mereka di dalam nama Yesus. Kami mau belajar hidup dalam iman ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan, untuk kami terus percaya, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biarlah mereka senantiasa dilindungi oleh Engkau. Pimpin sertai pekerjaan mereka Tuhan berkati. Usaha mereka Tuhan berkati. Studi mereka, sekolah mereka Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua doa-doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Ya, shalom Pak Robi, Bu Kartini, Bu Ramani, Bu Esther, semuanya. Ya, haleluya. Tetap semangat. God bless you.